Judul cerita, Bayangan di Tangki Air Tua. Bagian 1. Ketukan dari atas. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap rumah kos tua yang berdiri di pinggir kota. Bangunannya berlantai 3, dengan cat yang sudah mengelupas di sana-sini. Di atas atapnya, berdiri sebuah tangki air besar dari logam berkarat. Penopangnya rangka besi yang mulai dimakan usia. Tangki itu sudah ada sejak rumah kos tersebut dibangun, lebih dari 20 tahun lalu. Hana, seorang mahasiswi tingkat akhir, baru pindah seminggu lalu. Kamar yang ia tempati berada di lantai paling atas, tepat di bawah atap. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat siluet tangki air itu setiap kali bulan purnama bersinar. Awalnya, ia tidak merasa terganggu. Tapi, malam itu, di tengah bunyi hujan yang menghantam genting, terdengar ketukan. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Hana menghentikan bacaannya. Ia menajamkan telinga, mencoba memastikan apakah itu hanya suara air hujan yang mengenai pipa. Tapi ketukan itu terlalu ritmis. 3 kali ketukan, lalu jeda. Lalu 3 kali ketukan lagi. Tok, tok, tok. Hana bangkit, melangkah ke jendela, dan mencoba mengintip ke atas. Tangki air tua itu berdiri seperti raksasa bisu. Tak bergerak, hanya sedikit bergoyang diterpa angin. Tidak ada yang aneh, setidaknya dari bawah. Ah, mungkin cuma pipa kendur, gumamnya. Ia kembali duduk, mencoba melanjutkan bacaannya. Tapi, ketukan itu malah terdengar lebih keras. Kali ini diiringi suara gesekan besi, seperti seseorang sedang menyeret rantai di atas sana. Hana merimbing. Rumah kos itu sepi malam ini. Sebagian besar penghuni sedang pulang kampung atau keluar. Ia sendirian di lantai atas. Keesokan paginya, Hana bertemu Bu Lastri, pemilik kos saat hendak berangkat kuliah. "Bu, semalam ada suara aneh dari atas, dekat tangki air," kata Hana mencoba terdengar santai. Bu Lastri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Mungkin itu cuma angin, Nak. Tangki itu memang suka bunyi kalau hujan." Tapi matanya berkedip cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam berikutnya, hujan turun lagi, dan ketukan itu kembali. Tapi kali ini, di sela-selanya, Hana mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Suara tawa kecil, seperti anak-anak, datang dari arah tangki air. Tok, tok, tok. Hana membeku di tempat. Ia mematikan lampu kamarnya, berharap gelap akan membuatnya tak terlihat jika memang ada seseorang di luar sana. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan, ia membuka jendela sedikit. Di bawah cahaya redup lampu jalan, ia melihat sesuatu bergerak di sisi tangki air. Seperti bayangan kecil, merangkak perlahan di dinding besi yang basah. Hana menutup jendela secepatnya dan menarik selimut sampai menutupi wajah. Tapi ketukan itu terus terdengar hingga ia tertidur dengan jantung berdebar. Beberapa hari kemudian, Hana berkenalan dengan Arif, penghuni lama yang tinggal di lantai 2. Saat duduk di teras sore itu, Hana memberanikan diri bertanya, "Mas Arif, tangki air di atas itu ada ceritanya ya?" Arif menatapnya lama, lalu mendesah. "Kamu udah dengar sesuatu?" Hana mengangguk. "Ketukan, sama kayak suara anak kecil ketawa." Wajah Arif mengeras. "Sebaiknya kamu jangan sering buka jendela malam-malam. Tangki itu bukan cuma tempat air. Ada yang tinggal di sana." "Siapa?" Arif menatap langit, suaranya merendah. "Bukan manusia." Hana menelan ludah. Rasa takutnya bercampur rasa penasaran yang semakin besar. Malam itu, ia memutuskan untuk merekam suara dari arah tangki menggunakan ponselnya.
Ia meletakkannya di ambang jendela, lalu mematikan lampu. Ketukan itu datang lagi, tapi kali ini di rekaman yang ia putar ulang, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah ketukan, terdengar jelas suara berbisik di dekat ponsel. "Turunlah, main denganku." Bagian 2. Rahasia yang mengendap. Keesokan paginya, Hana tidak langsung kuliah. Ia merasa lemas, kurang tidur karena semalaman memutar ulang rekaman suara itu. Kata-kata "turunlah, main denganku" terus terngiang di kepalanya. Ketika ia keluar kamar untuk mengambil air minum, ia mendengar suara pipa gemericik di atas langit-langit, seolah ada seseorang yang sedang membilas tangki air. Padahal Bu Lastri biasanya hanya mengisi tangki pada sore hari. Ia menatap ke tangga besi kecil yang mengarah ke atap. Tangga itu berkarat, catnya mengelupas, tapi tetap kokoh. Sambil memegang cangkir, Hana berdiri di bawahnya, membayangkan apa yang ada di atas sana saat malam tiba. Siangnya, di warung dekat kampus, Hana kembali bertemu Arif. Lelaki itu seperti sudah menunggu. "Kamu kelihatan pucat," kata Arif sambil menyeruput kopi. "Kamu dengar bisikan kan?" Hana menatapnya tajam. "Kamu tahu?" Arif mengangguk perlahan. "Dulu, sebelum kamu tinggal di situ, ada anak kecil tinggal di lantai atas. Namanya Liko. Ibunya kerja malam, jadi sering ditinggal sendirian. Dia suka main di tangga besi dekat tangki air." Hana menelan ludah. "Terus, suatu malam hujan deras, tangki air meluap. Katanya Riko terpleset waktu manjat, jatuh langsung ke rangka besi. Gak ada yang nemu dia sampai besok pagi. Tubuhnya..." Arif berhenti, menatap kopi di tangannya. "Tubuhnya nyangkut di sela rangka, setengah terendam air." Hana merinding. "Terus, kenapa masih ada suaranya?" Arif memijat pelipis. "Gak ada yang tahu, tapi sejak itu orang yang tinggal di kamar kamu sering dengar ketukan. Kadang ada yang lihat bayangan kecil di atap. Beberapa pindah sebelum sebulan." Hana mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. "Kenapa kamu gak pindah?" Arif menatapnya. Kali ini matanya kosong. "Karena aku udah terbiasa." Malamnya, Hana menutup semua tirai dan mencoba memaksa diri untuk tidur lebih cepat. Tapi tepat pukul 11 malam, ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Hana menggenggam ponselnya erat-erat. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi lalu terdengar suara rantai bergesekan, disusul suara langkah kecil di atas genteng. Tiba-tiba, dari ventilasi udara di sudut kamar terdengar bisikan, "Ayo, lihat aku." Hana menoleh perlahan. Ventilasi itu menghadap ke atap dan di balik kisi-kisinya, ia melihat sepasang mata kecil berkilat menatapnya dalam gelap. Hana menjerit dan berlari keluar kamar, turun ke lantai 2. Arif yang sedang menonton TV langsung berdiri. "Kamu lihat dia?" tanya Arif cepat. Hana mengangguk sambil terengah. "Matanya di ventilasi." Arif meraih jaketnya. "Jangan balik ke kamar dulu, nanti pagi kita naik ke atap." Pagi berikutnya, mereka memanjat tangga besi menuju atap. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Tangki air besar itu berdiri di tengah, warnanya kusam dan berkarat. Pipa-pipanya melilit seperti urat nadi. Arif mengetuk dinding tangki. Suaranya nyaring dan kosong. Ini tangki lama. Katanya belum pernah dibersihkan total sejak Riko. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Hana berjalan mengitari tangki. Di sisi belakang, ia menemukan sesuatu. Bekas goresan kecil di dinding besi, seperti digurat oleh kuku. Ada puluhan, saling tumpang tindih. "Arif," suara Hana gemetar. "Ini seperti bekas garukan dari dalam." Arif mendekat lalu menatap Hana serius. "Kamu yakin mau tahu semuanya? Kalau iya, malam ini kita coba
memanggilnya. Hana tercekak. Memanggil? Arif hanya menatap tajam. Kadang, cara satu-satunya untuk mengusir adalah dengan mendengar apa yang mereka mau. Bagian 3. Air yang membawa nama. Malam itu udara di atap terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, dan lampu jalan di sekitar kos mati mendadak, seakan tahu apa yang akan mereka lakukan. Arif membawa 2 lilin, korek api, dan sebuah gelas berisi air dari keran di kamar mandi Hana. Air ini dari pipa yang tersambung langsung ke tangki, katanya lirih. Hana duduk di lantai atap, punggungnya menempel ke tembok pembatas. Kenapa harus air dari tangki? Tanyanya. Arif menyalakan lilin pertama. Nyala api kecilnya bergetar tertiup angin. Katanya, kalau kita mau memanggil sesuatu yang terikat pada benda, kita harus bawa bagian dari benda itu. Dan untuk Riko, itu air tangki. Mereka duduk berhadapan. Lilin di tengah, gelas air di samping. Arif memejamkan mata, bibirnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti Hana. Lalu ia berhenti dan membuka mata. Sekarang, sebut namanya 3 kali. Hana menelan ludah. Riko, katanya pelan. Riko. Suara keduanya lebih berat. Riko. Hening. Hanya suara angin yang menggesek seng atap. Tiba-tiba, suara tetesan air terdengar dari arah tangki. Tik, tik, tik. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Hana menoleh, dan ia melihat genangan air mulai terbentuk di dasar tangki. Padahal tadi kering. Arif, suaranya bergetar. Arif mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia mengambil gelas berisi air tangki, lalu menuangkannya perlahan di lantai, membentuk lingkaran di sekitar lilin. Begitu lingkaran itu tertutup, angin berhenti. Udara menjadi pengap. Dari arah tangki, terdengar suara kecil, seperti anak-anak yang tertawa tapi teredam air. Lalu sesuatu mengetuk dinding tangki dari dalam. Tok, tok, tok. Hana menggenggam lututnya. Dia, di dalam ya? Arif tidak menjawab. Ia menatap lilin yang nyalanya kini condong ke arah tangki, seolah tertarik. Lalu, dari ventilasi kecil di sisi tangki, muncul tangan mungil, pucat dan keriput seperti terendam lama. Tangan itu meraba-raba udara, lalu berhenti. Jari-jarinya membeku di posisi seperti menunjuk ke arah Hana. Hana terpaku. Kenapa? Aku. Arif menelan ludah. Karena kamu tidur tepat di bawah pipa yang pernah dia pakai buat main. Tangan itu perlahan ditarik kembali, tapi sebelum menghilang, terdengar bisikan dari dalam tangki. Airnya, kembalikan! Hana dan Arif saling berpandangan. Maksudnya apa? Tanya Hana. Arif menatap gelas kosong di sebelah lilin. Mungkin ada sesuatu di dalam tangki itu yang dia mau kita keluarkan. Atau ia menunduk. Atau dia mau kita masuk. Hana tersentak. Masuk, itu tangki penuh air, aku bisa tenggelam. Arif tidak menjawab, tapi tatapannya berkata banyak. Tiba-tiba, genangan di lantai atap mulai mengalir sendiri, membentuk jalur tipis menuju tangga besi. Hana merinding ketika melihat jalur air itu menetes terus ke bawah, ke arah pintu kamarnya. Dia tahu kamarku, bisik Hana. Arif memadamkan lilin dengan cepat. Kita harus turun, sekarang. Namun begitu mereka memijak lantai 2, suara pipa gemericik kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu sedang merangkak di dalamnya. Dan dari dalam kamar Hana, terdengar suara air mengalir meski keran tertutup rapat. Bagian 4 di dalam tangki. Begitu mereka sampai di depan kamar Hana, suara air itu terdengar semakin jelas. Bukan sekedar air mengalir, ada irama aneh di dalamnya.
seperti gerakan tubuh yang sedang berenang perlahan. Hana ragu untuk membuka pintu. "Arif, aku takut." Arif menempelkan telinganya ke daun pintu. Airnya ada di dalam, tapi keran masih mati. Ia memutar gagang perlahan. Pintu terbuka. Kamar Hana basah. Air merembes dari langit-langit tepat di atas tempat tidurnya. Tetesan itu membentuk noda gelap yang melebar. Lalu, blup. Sesuatu seperti gelembung besar pecah dari dalam tembok. Hana mundur. "Arif, itu dari pipa ke tangki." Arif mendekat, melihat air yang terus menetes. "Kalau kita nggak lihat sekarang, besok mungkin kamu tidur sama dia di kasur ini." Mereka memutuskan naik kembali ke atap. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bulan kini tertutup awan hitam. Tangki air berdiri tegak. Siluetnya gelap melawan langit. Arif memegang obeng besar. "Aku buka penutupnya. Kalau ada apa-apa, lari Hana." Penutup besi itu berkarat, tapi dengan sedikit tenaga berhasil terbuka. Bau amis langsung menyeruak, bercampur aroma logam dan sesuatu yang seperti rambut basah membusuk. "Arif?" Hana menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke dalam. Air di tangki tampak keruh kehijauan. Dan di bawah permukaan ada sesuatu yang melayang. "Arif, itu kayak rambut." Arif menatap lalu mengambil napas panjang. "Aku harus turun. Pegangin senter." Tangga besi di dalam tangki licin. Arif perlahan menuruni. Tubuhnya setengah tenggelam. Airnya dingin menusuk. Saat ia sampai ke dasar, ia meraba sesuatu yang kenyal. Rambut panjang yang terjebak di pipa. "Ada rambut manusia," katanya dari bawah. Namun sebelum ia bisa menariknya, sesuatu menarik kakinya. Ia terhuyung, hampir jatuh ke dalam air sepenuhnya. "Arif!" teriak Hana. Dari bawah permukaan, mata Puca terbuka. Encarannya mengarah lurus ke Arif. Tubuh anak kecil itu melayang perlahan. Rambutnya menutupi wajah sebagian, tapi bibirnya bergerak. "Airnya milikku." Arif menjerit, berusaha melepaskan cengkeraman tangan kecil itu yang dinginnya seperti es. Hana panik, mencari sesuatu untuk menolong. Ia menemukan tali jemuran di sudut atap, lalu melemparkannya. Arif berhasil meraih tali itu, dan dengan tenaga penuh, Hana menariknya. Tubuh Arif keluar dari air, bertabuk-tabuk, bajunya basah kuyup. Namun ketika mereka menoleh kembali ke dalam tangki, airnya kini hitam pekat dan permukaannya bergelombang meski angin tidak bertiup. Dari dalam, suara itu terdengar lagi. "Kalau kau ambil dariku, aku ikut ke rumahmu." Hana menggenggam tangan Arif erat-erat. "Kita harus tutup tangki ini sekarang." Tapi sebelum mereka sempat memasang penutupnya, tangan kecil itu muncul lagi. Kali ini memegang sesuatu. Sebuah mainan kapal kecil terbuat dari kayu, basah dan penuh lumut. Mainan itu dijatuhkan tepat di kaki Hana. Hana menatapnya dengan napas memburu. "Kenapa dia ngasih ini ke aku?" Arif menelan ludah. "Mungkin itu miliknya saat masih hidup. Dan kalau dia kasih ke kamu," ia menatap gelapnya air, "berarti kamu udah jadi bagian dari ceritanya." Bagian 5. Kapal kayu. Hana duduk di tepi ranjangnya. Kapal kayu itu tergeletak di meja kecil di sebelah lampu tidur. Benda itu tampak sederhana. Ukiran kasar, catnya sudah pudar, dan lumut hijau masih menempel di celah papan kayunya. Tapi yang membuat Hana tidak bisa memalingkan pandangan adalah bau yang keluar darinya. Bau laut basi yang menusuk hidung, sama seperti di dalam tangki air tadi. Arif berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jaket basah.
Kamu yakin mau simpen itu di sini? Hana mengangguk ragu. Kalau aku buang, aku takut dia marah. Dia udah nunjukin kalau bisa datang ke kamar ini. Arif menghela napas panjang. Kalau gitu, jangan sentuh dia sebelum kita tahu harus gimana. Malam semakin larut. Hujan mulai turun, menimpa genteng dengan irama yang tidak rata. Hana mencoba tidur, tapi setiap kali matanya hampir terpejam, ia mendengar suara cipratan air kecil dari arah meja. Akhirnya ia bangkit. Kapal itu masih di tempatnya, tapi ada genangan kecil di bawahnya, padahal meja itu kering ketika ia mematikannya lampu tadi. Air menetes dari badan kapal, menetes perlahan seperti baru diangkat dari laut. Tiba-tiba, suara berderit. Kapal itu bergeser sendiri, beberapa sentimeter, lalu berhenti. Hana tertegun. Arif, bisiknya memanggil dari pintu. Arif masuk setengah terkantuk. Apa? Ia berhenti bicara saat melihat kapal itu bergerak lagi. Kali ini lebih cepat seperti terdorong gelembang tak terlihat. Ini nggak normal, Han. Kita harus... Sebelum Arif selesai, suara kikikan anak kecil terdengar dari bawah ranjang. Mereka berdua langsung mundur. Hana dengan suara bergetar, "Dia di sini." Kapal itu tiba-tiba meluncur dari meja, jatuh ke lantai, tapi tidak pecah. Sebaliknya, kapal itu terus meluncur di lantai, meninggalkan jejak air menuju pintu. Arif mengambil senter. Kita ikutin, tapi jangan dekat-dekat. Kapal itu keluar dari kamar, bergerak perlahan di lorong apartemen. Lampu lorong berkelap-kelip saat mereka melewati. Setiap kali kilatan lampu muncul, bayangan seorang anak kecil dengan rambut basah terlihat di ujung lorong, menghadap ke arah mereka, lalu hilang saat gelap. Kapal itu berhenti di depan pintu menuju tangga darurat. Tepat saat Arif meraih kapal itu, pintu terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara air bergemuruh, padahal tangga itu seharusnya kering. Hana mulai mundur. "Arif, ini perangkap." Arif mengangguk. "Kita balik." Tapi saat mereka berbalik, semua pintu lorong terbuka bersamaan. Dan dari setiap pintu mengalir air hitam yang dinginnya menusuk tulang. Kapal itu kembali bergerak, kali ini lebih cepat, seperti terbawa arus air menuju tangga. Di tengah derasnya air, Hana merasa sesuatu meraih pergelangan kakinya dari bawah permukaan. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi genggaman itu kuat. Arif menariknya. "Pegangan, Han, jangan jatuh." Dari bawah air, wajah pucat anak itu muncul lagi, tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang patah. Bibirnya bergerak, "Turun!" Arus itu semakin kuat, menyeret kapal dan mereka berdua menuju tangga darurat. Saat hampir terjatuh, Hana melihat sesuatu di bawah. Tangga itu tidak lagi menuju lantai bawah apartemen, tapi ke permukaan laut hitam yang bergelombang di kegelapan. Bagian 6. Laut di tangga darurat. Air hitam itu berputar di bawah tangga darurat seperti pusaran besar. Arif dan Hana berdiri di ambang. Kaki mereka sudah terendam setinggi lutut. Dingin airnya menusuk tulang, membuat sendi-sendi terasa kaku. Apa ini? Hana memandang ke bawah, nafasnya terengah. "Ini bukan dunia kita, kan?" Arif hanya menggeleng, matanya terpaku pada laut gelap itu. "Sepertinya kita melihat apa yang seharusnya tidak pernah kita lihat." Suara ombak pelan berganti menjadi gumaman. Ribuan suara anak-anak berbisik-bisik di dalam air, seakan sedang memanggil. "Ayo, turun, rumah kita di bawah." Kapal kayu itu melayang di permukaan air, bergerak tanpa didorong, seperti sedang menunggu mereka. Hana menggenggam lengan Arif erat-erat. "Kita nggak boleh turun. Sekali kita masuk, kita nggak akan kembali." Tiba-tiba sesuatu dari dalam air menyembur. Tangan-tangan kecil pucat muncul meraih kaki Arif.
Ia berusaha menendang tapi genggaman itu semakin kuat, menariknya ke arah permukaan laut hitam itu. "Hana, tolong!" Hana meraih tubuhnya, menarik sekuat tenaga. "Lepasin dia, lepas!" Air mendidih di sekeliling mereka, dan dari tengah pusaran, tubuh seorang anak kecil muncul perlahan. Rambutnya panjang dan basah menutupi sebagian wajah. Matanya kosong. Di tangannya, ia memegang pelampung karet robek yang warnanya sudah memudar. "Aku sendirian di sini." Suaranya seperti berasal dari dalam air, meski bibirnya hampir tak bergerak. "Menemani aku." Arif menatap balik dengan wajah pucat. "Kalau kita bilang ya, apa dia akan melepas kita?" Hana menggeleng cepat. "Dia nggak mau teman, dia mau kita jadi seperti dia." Seakan mendengar, anak itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi hitamnya. Tiba-tiba, genggaman tangan-tangan itu semakin kuat, menarik mereka berdua hingga posisi mereka hampir jatuh. Hana menendang dengan panik. "Arif, Kerailing, pegang besi itu." Mereka meraih pegangan besi tangga darurat, sementara air terus naik, memenuhi ruangan tangga. Suara pintu-pintu lorong yang sebelumnya terbuka, kini menghempas menutup, satu persatu, seakan memerangkap mereka di sini. Kapal kayu itu, yang masih mengapung, mulai tenggelam perlahan. Anak itu mengikuti, menatap mereka tanpa berkedip saat tubuhnya turun bersama kapal ke dalam pusaran. Air mulai surut tiba-tiba. Arif dan Hana terjatuh di anak tangga, terengah-engah, seluruh tubuh basah kuyup. Saat mereka melihat ke bawah, laut hitam itu sudah tidak ada. Tangga darurat kembali seperti semula, kering, berdebu dan sunyi. Arif menatap Hana. Apa semua itu nyata? Hana masih menatap anak tangga di bawah. Kalau nggak nyata, kenapa kaki kita basah? Bagian 7. Peluit dari dalam tangki. Malam itu, Arif dan Hana memutuskan untuk menginap di ruang kontrol gedung. Mereka terlalu takut untuk pulang melewati lorong gelap dan tangga yang baru saja hampir menelan mereka. Ruang kontrol itu sempit, hanya berisi meja besi, tumpukan dokumen lama, dan jendela kecil yang menghadap ke arah tangki air di atap. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Hana duduk di lantai sambil menggosok kakinya yang masih basah. "Kamu sadar gak, Rif? Laut itu cuma muncul di tangga darurat, dan entah kenapa tangki air ini selalu ada di sekitarnya." Arif mengangguk pelan, dan aku rasa benda-benda tertentu bisa jadi pemicunya. "Kayak apa?" Arif ragu sejenak. "Kapal kayu yang kita lihat itu cuma salah satunya. Aku rasa ada benda lain yang bisa bikin kita masuk lagi." Hening sebentar. Lalu, tit. Bunyi nyaring menyerupai peluit kapal terdengar dari arah tangki di luar jendela. Hana menegang. Itu barusan dari tangki. Arif bangkit, mendekati jendela. Kabut tipis mulai turun dari langit malam, meski udara terasa kering. Di puncak tangki air yang berkarat, ia melihat sesuatu. Sebuah peluit besi tergantung, berayun-ayun, seperti tertiup angin yang tak ada. "Tunggu sini." Arif melangkah menuju pintu. Hana langsung berdiri. Kamu mau kemana?" "Kalau ini pemicunya, kita harus lihat. Kalau enggak, kita gak akan pernah ngerti apa yang sebenarnya terjadi di gedung ini." Mereka menaiki tangga sempit menuju atap. Setiap langkah, bunyi peluit itu semakin jelas. Tapi anehnya, bunyinya tidak hanya nyaring. Ada gema seperti berasal dari dalam air. Sampai di atap, hawa dingin menyelimuti. Tangki besar itu menjulang di depan mereka. Catnya terkelupas, dan di atasnya, peluit besi itu masih berayun. Arif meraih tangga besi di sisi tangki. "Aku naik." "Arif, jangan." Tapi Hana terlambat.
Arif sudah memanjat. Begitu sampai di puncak tangki, ia meraih peluit itu. Besinya dingin, hampir menusuk kulit. Saat ia mengangkatnya, bunyinya langsung berhenti. Sunyi. Hana menatap dari bawah. Gimana? Sepertinya cuma tit. Peluit itu berbunyi lagi, tapi kali ini bukan karena angin. Arif menatap ke dalam lubang tangki. Airnya bergolak, memantulkan cahaya seperti matahari sore di laut. Arif, turun! Hana mulai panik, tapi Arif tak bergerak. Di dalam air tangki itu, ia melihat kapal kayu yang sama seperti sebelumnya, namun kini lebih dekat. Dan di geladaknya, berdiri anak itu, memegang pelampung robek, tersenyum tipis. Anak itu mengangkat tangan, menunjuk ke Arif, lalu ke dalam air. Dada Arif terasa sesak. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat mulai muncul dari permukaan air di dalam tangki, meraih ujung tangga besi. Mereka mulai memanjat keluar. Arif, turun sekarang! Hana berlari menarik kakinya. Arif melepaskan peluit itu. Benda tersebut jatuh ke dalam tangki, membuat suara plung. Dan seketika, tangan-tangan itu menghilang. Air kembali diam, hanya meninggalkan pantulan bulan yang samar. Arif menuruni tangga cepat-cepat, wajahnya pucat pasi. Kita nggak aman di sini. Selama tangki itu ada, mereka bisa keluar kapan saja. Hana menatap tangki tua itu. Berarti kita harus menghancurkannya. Bagian 8. Mengosongkan tangki. Arif dan Hana memutuskan bahwa malam itu mereka tidak akan tidur. Setelah kejadian peluit besi dan tangan-tangan pucat yang hampir keluar dari tangki air, mereka yakin waktu mereka terbatas. Aku nggak mau tunggu sampai mereka beneran keluar, kata Hana sambil meraih senter dari rak. Kalau kita bisa kosongin tangkinya, mungkin jalannya tertutup. Arif menatapnya ragu. Kalau ternyata itu malah bikin mereka keluar semua. Lebih baik kita tahu sekarang daripada nyesal nanti. Mereka memutuskan memulai dari ruang pompa di lantai bawah. Ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Pintu besinya berkarat. Dan ketika Arif memutarnya, engselnya mengeluarkan bunyi krek panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Begitu masuk, udara di dalam terasa lebih lembab, seperti berada di ruang bawah tanah. Bau karat bercampur lumpur memenuhi hidung. Di ujung ruangan, mereka menemukan pipa besar yang terhubung langsung ke tangki di atap. Katupnya terkunci dengan gembok tua. Aku coba pakai linggis, kata Arif mengeluarkan alat dari kotak peralatan yang ia temukan di sudut. Ia mencongkel gembok itu, besinya rapuh, hanya butuh 2 kali hentakan keras sebelum patah. Katup pun bisa diputar, tapi berat sekali, seperti ada sesuatu di dalam yang menahan. Aneh. Arif mengerahkan seluruh tenaganya. Saat katup itu akhirnya berputar setengah lingkaran, terdengar bunyi gemuruh dari atas. Mereka berdua saling berpandangan. Itu, airnya keluar, kata Hana mencoba meyakinkan diri. Tapi dari arah pipa, bukan hanya suara air yang mengalir turun, ada suara lain. Seperti tarikan nafas dalam, lalu desisan panjang. Arif spontan memutar balik katup itu. Sial, itu bukan cuma air. Namun sebelum katup tertutup penuh, sesuatu yang hitam pekat mengalir keluar dari pipa. Lebih mirip cairan lumpur, tapi bergerak seperti hidup, membentuk pusaran kecil di lantai. Hana mundur. Arif, itu ngikutin kita. Benar saja, cairan itu seperti merangkak ke arah mereka, membentuk semacam tentakel tipis yang menjulur. Ujungnya berdenyut, lalu memercikan ari asin. Arif meraih ember kosong dan menutupinya, menekan kuat-kuat. Kita harus balik ke atap. Kalau sumbernya ada di sana, kita habisin dari atas. Mereka berlari menaiki tangga darurat. Hawa dingin semakin menusuk, dan suara tetesan air terdengar meski langit cerah. Saat sampai di atap, tangki tua itu terlihat berubah. Catnya semakin mengelupas.
dan di beberapa bagian karatnya tampak seperti bekas cakaran. "Gimana cara ngeluarin airnya langsung dari sini?" tanya Hana. Arif memanjat tangga besi, lagi-lagi menatap ke dalam. Airnya kini jauh lebih hitam, permukaannya beriak meski tak ada angin. Bau amis menusuk hidung. "Tali, kita butuh tali buat nguras," seru Arif dari atas. Hana mencari di sudut atap dan menemukan gulungan tali tambang. Ia melemparkan ke Arif yang kemudian mengikat ujungnya ke ember logam yang ditemukan di dekat pipa ventilasi. Arif menurunkan ember itu ke dalam tangki, tapi begitu ember menyentuh air, riak-riak itu membesar menjadi pusaran, menarik ember seolah ada arus kuat di bawahnya. "Cepat angkat!" Hana berteriak. Arif menarik tali, tapi beratnya berkali-kali lipat. Saat ember muncul ke permukaan, mereka melihat isinya bukan hanya air hitam. Ada tangan kecil pucat yang mencengkram pinggiran ember. Kukunya panjang dan kotor. Refleks, Arif menendang ember itu kembali ke dalam. Pusaran langsung menutup, tapi permukaan air kini bergolak lebih liar. Tiba-tiba, dari dalam tangki terdengar bunyi tit, tit, tit. Peluit yang sama seperti sebelumnya, tapi lebih cepat, lebih mendesak. "Aku rasa mereka tahu kita mau nguras," kata Hana, suaranya bergetar. Arif menatap air itu, lalu menatap Hana. "Kalau gitu, kita nggak kasih mereka waktu lagi." Bagian 8, mengosongkan tangki. Arif dan Hana memutuskan bahwa malam itu mereka tidak akan tidur. Setelah kejadian peluit besi dan tangan-tangan pucat yang hampir keluar dari tangki air, mereka yakin waktu mereka terbatas. "Aku nggak mau tunggu sampai mereka beneran keluar," kata Hana sambil meraih senter dari rak. "Kalau kita bisa kosongin tangkinya, mungkin jalannya tertutup." Arif menatapnya ragu. Kalau ternyata itu malah bikin mereka keluar semua. Lebih baik kita tahu sekarang daripada nyesel nanti. Mereka memutuskan memulai dari ruang pompa di lantai bawah. Ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Pintu besinya berkarat dan ketika Arif memutarnya, engselnya mengeluarkan bunyi krek panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Begitu masuk, udara di dalam terasa lebih lembab, seperti berada di ruang bawah tanah. Bau karat bercampur lumpur memenuhi hidung. Di ujung ruangan, mereka menemukan pipa besar yang terhubung langsung ke tangki di atap. Katupnya terkunci dengan gembok tua. "Aku coba pakai linggis," kata Arif, mengeluarkan alat dari kotak peralatan yang ia temukan di sudut. Ia mencongkel gembok itu. Besinya rapuh, hanya butuh 2 kali hentakan keras sebelum patah. Katup pun bisa diputar, tapi berat sekali, seperti ada sesuatu di dalam yang menahan. Aneh. Arif mengerahkan seluruh tenaganya. Saat katup itu akhirnya berputar setengah lingkaran, terdengar bunyi gemuruh dari atas. Mereka berdua saling berpandangan. "Itu airnya keluar," kata Hana, mencoba meyakinkan diri. Tapi dari arah pipa, bukan hanya suara air yang mengalir turun, ada suara lain. Seperti tarikan napas dalam, lalu desisan panjang. Arif spontan memutar balik katup itu. Sial, itu bukan cuma air. Namun sebelum katup tertutup penuh, sesuatu yang hitam pekat mengalir keluar dari pipa. Lebih mirip cairan lumpur, tapi bergerak seperti hidup, membentuk pusaran kecil di lantai. Hana mundur. "Arif, itu ngikutin kita." Benar saja, cairan itu seperti merangkak ke arah mereka, membentuk semacam tentakel tipis yang menjulur. Ujungnya berdenyut, lalu memercikan air asin. Arif meraih ember kosong dan menutupinya, menekan kuat-kuat. "Kita harus balik ke atap. Kalau sumbernya ada di sana, kita habisin dari atas." Mereka berlari menaiki tangga darurat. Hawa dingin semakin menusuk, dan suara tetesan air terdengar meski langit cerah. Saat sampai di atap, tangki tua itu terlihat berubah. Catnya semakin mengelupas, dan di beberapa bagian, karatnya tampak seperti bekas cakaran. "Gimana cara ngeluarin airnya langsung dari sini?" tanya Hana. Arif memanjat tangga besi
lagi-lagi menatap ke dalam. Airnya kini jauh lebih hitam. Permukaannya beriak meski tak ada angin. Bau amis menusuk hidung. "Tali, kita butuh tali buat nguras," seru Arif dari atas. Hana mencari di sudut atap dan menemukan gulungan tali tambang. Ia melemparkannya ke Arif yang kemudian mengikat ujungnya ke ember logam yang ditemukan di dekat pipa ventilasi. Arif menurunkan ember itu ke dalam tangki. Tapi begitu ember menyentuh air, riak-riak itu membesar. Menjadi pusaran menarik ember seolah ada arus kuat di bawahnya. "Cepat angkat!" Arif menarik tali, tapi beratnya berkali-kali lipat. Saat ember muncul ke permukaan, mereka melihat isinya bukan hanya air hitam. Ada tangan kecil pucat yang mencengkram pinggiran ember. Kukunya panjang dan kotor. Refleks, Arif menendang ember itu kembali ke dalam. Pusaran langsung menutup, tapi permukaan air kini bergolak lebih liar. Tiba-tiba, dari dalam tangki terdengar bunyi tit, tit, tit. Peluit yang sama seperti sebelumnya tapi lebih cepat, lebih mendesak. "Aku rasa mereka tahu kita mau nguras," kata Hana. Suaranya bergetar. Arif menatap air itu, lalu menatap Hana. "Kalau gitu, kita nggak kasih mereka waktu lagi." Bagian 9. Terbukanya penjara. Arif menarik napas panjang sebelum menatap Hana. "Kunci pipa utama ada di sini kan? Kalau kita buka, semua isinya langsung keluar." Hana menatap tangki tua itu seperti menatap jurang. "Arif, kalau yang keluar bukan cuma air, kalau itu mereka." "Kita nggak punya pilihan." Arif mengeluarkan linggis dari tas peralatan. "Kalau kita biarin, mereka bakal keluar sendiri. Lebih baik kita atur waktunya saat kita siap." Bersiap. Mereka memutuskan menutup semua saluran air menuju ke lantai bawah agar apapun yang keluar dari tangki hanya mengalir keluar gedung. Hana berlari menuruni tangga darurat untuk memutar katup-katup kecil di lantai 2 dan 3, sementara Arif tetap di atap untuk memeriksa kondisi tangki. Hawa di atas atap semakin dingin. Arif bisa melihat embus napasnya sendiri. Cat tangki mulai mengelupas lebih banyak dan di beberapa titik, air hitam menetes keluar dari celah-celah karat. Setiap tetes yang jatuh ke atap meninggalkan bekas noda pekat seperti minyak. Hana kembali dengan napas terengah. "Udah, semua saluran ke dalam gedung kututup." Arif mengangguk. "Kita mulai." Dia memanjat ke puncak tangki mencari katup pelepas di bagian atas. Besinya penuh karat dan paku-paku penguncinya hampir rapuh. Ia menempatkan linggis di celah pengunci dan mulai mencongkel. Retakan pertama. Krek! Suara logam berkarat pecah terdengar memekakan. "Apa itu retak?" tanya Hana dari bawah. "Belum, tapi hampir." Aris mengayunkan linggis sekali lagi dan kali ini kunci besi itu patah sepenuhnya. Air hitam langsung menyembur keluar dari lubang, menetes cepat lalu berubah jadi aliran deras. Suara derasnya seperti hujan badai, tapi di sela-selanya ada suara lain. Bisikan, bukan satu, tapi banyak. "Biarkan kami keluar, dingin, lapar." Hana mundur beberapa langkah. "Arif, itu bukan cuma air." Tapi Arif sudah tahu, dari lubang yang ia buka, sesuatu keluar bersama air. Bukan tangan, bukan kepala, tapi bayangan. Bayangan itu bergerak di permukaan air, membentuk siluet tubuh manusia, tapi tak punya mata atau wajah. Mereka tidak jatuh ke atap, mereka merayap. Serangan pertama. Salah satu bayangan melesat ke arah Hana, bergerak di permukaan atap seperti ular. Hana menjerit dan melompat ke samping, hampir terpleset. Arif turun cepat dan memukul bayangan itu dengan linggis. Anehnya, logamnya seperti menembus udara kosong, tapi bayangan itu meringis lalu pecah menjadi kabut hitam sebelum menghilang. "Kayaknya mereka bisa diusir, tapi nggak semua," kata Arif sambil melihat dua bayangan lain yang masih bergerak cepat ke arah mereka. Mereka berlari mengitari atap. Sementara itu, air terus mengalir keluar dari tangki, menciptakan genangan hitam yang semakin besar. Dari dalam terdengar jeritan, suara anak-anak, suara orang tua, suara tawa tipis yang bercampur. "Berapa banyak yang ada di dalam?" Hana hampir menangis.
Arif tidak menjawab. Dia tahu jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Mata dari dalam. Ketika air sudah setengah habis, Arif memanjat lagi ke tangki untuk melihat ke dalam. Itu adalah kesalahan. Dari kedalaman air yang tersisa, ia melihat dua mata merah terbuka dan menatap langsung ke arahnya. Mata itu terlalu besar untuk tubuh manusia, dan pupilnya seperti retakan kaca. Arif tertegun, tidak bisa bergerak, sampai sebuah tangan hitam besar menyembul dari air, berusaha meraih kakinya. Dia mundur cepat, hampir terjatuh dari tangga. Hana menjerit, "Arif, tutup lagi!" Arif menatap air yang masih mengalir deras. Terlambat, dia sudah bangun. Dan saat itu, dari lubang tangki, keluar sesuatu yang bukan lagi bayangan tipis, melainkan sosok setinggi 2 meter, berkulit hitam licin seperti oli, tanpa wajah, tapi dengan mulut horizontal penuh gigi tajam yang membelah bagian lehernya. Makhluk itu menunduk keluar dari tangki, membiarkan air hitam mengucur dari tubuhnya. Bagian 10. Pengejaran di atap. Makhluk itu berdiri di atas atap seperti raksasa kelaparan. Tubuhnya meneteskan air hitam yang jatuh seperti hujan deras ke lantai. Bau amis dan besi berkarat langsung memenuhi udara. Hana menelan ludah. "Aris, kita harus..." Makhluk itu menoleh tajam ke arah suara Hana sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat. Tanpa peringatan, ia melompat. Lompatan. Suara gedubrak mengguncang atap ketika kaki makhluk itu mendarat hanya beberapa meter dari Hana. Genteng atap pecah dan sebagian besi penyangga bengkok. Hana berlari, kakinya terpeleset karena genangan air hitam. "Hana, ke tangga darurat!" teriak Arif sambil memukul permukaan atap dengan linggis, mencoba menarik perhatian makhluk itu. Makhluk itu mengangkat kepalanya yang tanpa mata, tetapi entah bagaimana ia tahu arah Arif. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bunyi seperti gabungan desisan dan raungan yang bergema di seluruh atap. Ke tangga darurat, Hana berhasil mencapai pintu besi menuju tangga darurat. Ia mendorongnya, tetapi pintu itu macet. "Arif, tolong!" Arif berlari, bayangan dari tubuh makhluk itu hampir menelannya. Ia menendang pintu sekuat tenaga hingga engselnya patah. Mereka berdua masuk ke dalam, lalu Arif menutup pintu kembali dan menyandarkannya dengan pipa besi. Suara dum, dum, dum terdengar dari luar ketika makhluk itu menghantam pintu. Setiap pukulan membuat pipa penyangga bergeser sedikit demi sedikit. "Kita nggak punya waktu," kata Arif. Turun tangga darurat itu sempit dan berputar, hanya cukup untuk satu orang lewat sekali jalan. Hana turun lebih dulu, napasnya tersengat. Arif mengikutinya sambil tetap membawa linggis. Tapi di lantai 3 terdengar suara krek, krek dari bawah. Hana berhenti. "Ada sesuatu di bawah kita," bisiknya. Arif mencondongkan tubuhnya untuk mengintip ke bawah, dan benar saja, bayangan hitam merayap di dinding tangga, membentuk sosok kurus dengan tangan panjang yang memegang tepian besi, mata merah kecil menatap mereka dari bawah. "Kita kejebak," kata Arif. Jebakan 2 arah. Suara pintu besi di atas akhirnya jebol. Makhluk besar itu sedang menuruni tangga dari atas, sementara makhluk kurus merayap cepat dari bawah. Hana menoleh ke Arif, panik. "Apa kita lompat? Dari lantai 3, gila. Tapi kalau enggak, kita..." Belum sempat Hana menyelesaikan kalimatnya, makhluk kurus di bawah sudah melesat naik dengan kecepatan tidak manusiawi. Arif mengayunkan linggis, menghantam kepala makhluk itu. Makhluk itu menjerit melengking sebelum jatuh ke bawah. Tapi suaranya segera menghilang seperti kabut yang menguap. Pecahnya besi. Makhluk besar di atas sudah semakin dekat. Langkahnya menghentakkan tangga sehingga besi bergetar hebat. Arif menoleh ke dinding. Matanya menangkap jendela sempit dengan kaca retak. "Lewat situ," katanya sambil menunjuk. Mereka berdua menendang kaca hingga pecah, lalu merangkak keluar. Ternyata jendela itu mengarah ke atap rendah sebuah bangunan di sebelahnya. "Lompat!" Arif memegangi tepi jendela, lalu melompat ke atap rendah itu.
Hana mengikuti, hampir terpeleset ketika mendarat. Di atap rendah, suara dentuman besar terdengar dari jendela yang mereka lewati. Makhluk besar itu mencoba keluar juga, tapi tubuhnya terlalu lebar. Ia mengeluarkan raungan panjang dan dari dalam gedung, ratusan bayangan kecil merayap keluar dari retakan dinding seperti pasukan serangga hitam. Hana menatapnya ngeri. Kita nggak bisa lari dari semuanya. Arif menarik napas panjang. Kita nggak usah lari. Kita harus musnahkan tangki itu. Kalau sumbernya hilang, mereka ikut hilang. Hana menatap Arif seolah dia gila. Balik ke tangki? Kau lihat sendiri tadi apa yang keluar dari sana. Tapi kalau kita biarin, mereka nyebar ke kota. Pilihannya cuma itu. Rencana gila. Arif menjelaskan cepat. Mereka akan memutar kembali lewat sisi luar bangunan menuju atap utama, lalu menggunakan bahan bakar cadangan di gudang perawatan untuk membakar tangki air itu. Hana menggeleng keras. Kalau apinya nggak cukup panas, maka kita mati sia-sia. Hana menelan ludah lalu mengangguk. Oke, tapi cepat. Bagian 11, api terakhir di atap. Arif dan Hana bergerak merayap di sepanjang atap rendah, berusaha tidak membuat suara. Angin malam membuat hawa menjadi semakin dingin, sementara suara dari makhluk-makhluk di dalam gedung terdengar seperti bisikan bercampur gemuruh air. Memutar jalur. Di ujung atap ada pipa besi besar yang melintang, menghubungkan bangunan rendah ini dengan bangunan utama. Besinya basah dan licin, tapi hanya itu satu-satunya jalur. Arif berbisik, pegang erat-erat, jangan lihat ke bawah. Hana melirik ke bawah, menyesal seketika. Di bawah sana, bayangan hitam seperti ombak bergerak, seolah menunggu mereka jatuh. Ia menarik napas, lalu mulai merangkak di atas pipa. Arif berada di belakang, matanya terus memeriksa sekeliling. Sesekali, ia melihat bayangan makhluk besar di atap utama, bergerak mondar-mandir mencari mereka. Tiba di gudang perawatan. Begitu sampai di seberang, mereka langsung melompat ke atap utama. Tidak jauh dari situ, ada pintu besi kecil yang mengarah ke gudang perawatan. Pintu itu terkunci dengan gembok besar. Arif mengambil linggisnya, lalu memukul gembok beberapa kali sampai patah. Di dalam gudang, bau bensin dan oli menyengat. Rak-rak besi berderet, penuh dengan drum bahan bakar, kaleng cat, dan alat-alat berat. Ini cukup untuk meledakkan setengah bangunan, gumam Hana. Arif tersenyum tipis. Bagus, kita cuma butuh setengahnya. Gangguan. Sebelum mereka sempat mengangkat drum pertama, suara krit terdengar dari langit-langit. Plafon retak, lalu dari celahnya muncul tangan panjang kurus. Makhluk kecil seperti yang mereka lawan di tangga tadi, tapi kali ini jumlahnya puluhan. Mereka tahu kita di sini, Hana berteriak. Arif langsung menendang rak, menjatuhkan kaleng oli ke lantai, membuatnya licin. Makhluk-makhluk itu terpeleset saat mendarat, memberi waktu bagi Hana untuk menyeret drum ke arah pintu. Mengepung. Namun dari luar gudang, suara langkah berat terdengar. Makhluk besar itu ada di sana, menghentikan mereka keluar. Suara napasnya berat dan bau air busuk semakin menusuk. Kita kejebak lagi, kata Hana sambil memegang kepala. Arif melihat ke sudut gudang, menemukan pintu kecil yang tertutup papan kayu. Lewat situ, mereka berlari, menendang papan itu dan mendapati lorong sempit menuju luar, tepat di bawah tangki air. Menuju tangki, lorong itu berakhir di tangga besi luar yang mengarah langsung ke platform tangki air. Besinya dingin dan licin, tapi mereka memanjat cepat. Dari bawah, terdengar jeritan makhluk-makhluk yang mengejar, memanjat dinding seperti laba-laba. Hana memikul drum bahan bakar kecil, sementara Arif membawa 2 kaleng bensin. Jantung mereka berdetak cepat. Begitu tiba di platform, mereka melihat tangki air itu jelas. Permukaannya dipenuhi retakan dan tonjolan seperti urat. Dari celah-celahnya,
Air hitam menetes dan sesekali terdengar seperti detak jantung dari dalam. Penyalaan. Arif mulai menyiram bensin ke permukaan tangki. Hana mengikuti, menuangkan bahan bakar di sekitar kaki tangki. Bau bensin bercampur dengan bau busuk membuat udara semakin pengap. Suara gemuruh dari bawah semakin dekat. Makhluk besar memanjat tangga besi, setiap hentakan membuat seluruh struktur bergetar. "Cepat Arif!" Hana berteriak. Arif mengeluarkan korek api. Kalau ini gagal, setidaknya kita nggak akan merasakannya lama. Dia menyalakan api. Dalam sekejap, nyala menjalar ke bensin di permukaan tangki, lalu membakar seluruh sisinya. Reaksi tangki. Tangki itu bergetar hebat. Dari dalam, terdengar suara jeritan yang bukan berasal dari satu makhluk, melainkan dari puluhan, ratusan suara sekaligus. Air hitam menyemur dari retakan, tapi langsung berubah menjadi uap saat menyentuh api. Makhluk besar itu meraung, lalu terjun dari tangga, seolah mencoba menyelamatkan sumbernya. Makhluk-makhluk kecil di dinding mulai membakar diri mereka sendiri dalam kepanikan. Ledakan. Panasnya semakin tak tertahankan. Hana menarik Arif. "Kita harus lompat sekelang." Mereka melompat dari platform, jatuh ke atap sebelah yang lebih rendah. Sesaat kemudian, tangki itu meledak. Cahaya oranye menyala di langit malam, diikuti gelombang panas yang menghantam mereka. Air hitam terbakar menjadi asap pekat yang melayang tinggi, lalu menghilang. Suara jeritan makhluk-makhluk itu lenyap satu persatu, meninggalkan hanya keheningan. Pengejaran terakhir. Mereka mendorong gerbang, tapi sebelum sempat keluar, kabut dingin menyelimuti mereka. Makhluk itu muncul tepat di depan pintu keluar, menghalangi jalan. Tubuhnya berdenyut dan dari dalam kabutnya terdengar bisikan. Ratusan suara berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Arif menarik Hana ke samping, masuk ke celah antara dua kontainer, mencoba memutar. Makhluk itu mengikuti, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. "Kalau kita nggak keluar sekarang, kita nggak bakal keluar selamanya," teriak Hana. Pelarian. Akhirnya mereka menemukan celah pagar kawat yang sudah setengah roboh. Dengan sisa tenaga, mereka memanjat dan melompat keluar area pelabuhan. Begitu kaki mereka menginjak tanah di luar pagar, hawa dingin langsung menghilang. Mereka berbalik. Makhluk kabut itu berdiri di sisi dalam pagar, hanya menatap, lalu memudar perlahan ke udara, meninggalkan hanya asap tipis. Arif dan Hana saling pandang. Tak ada kata yang keluar, hanya nafas berat dan kesadaran bahwa mereka baru saja selamat dari sesuatu yang tidak akan dipercaya siapapun. Bagian 12. Ledakan. Ledakan tangki air itu bukan hanya menghancurkan menara, tapi juga mengubah seluruh suasana di sekitar pelabuhan. Api masih menyala di beberapa titik, menimbulkan kilau jingga yang memantul di permukaan air laut yang gelap. Angin membawa aroma bensin terbakar bercampur bau garam dan sesuatu yang lebih busuk, keheningan yang aneh. Arif dan Hana berbaring di atap bangunan yang mereka jadikan tempat mendarat. Nafas mereka terengah-engah, tubuh terasa berat. "Sudah selesai?" tanya Hana dengan suara lemah. Arif menoleh, matanya masih waspada. "Belum tentu. Kadang hal-hal seperti ini gak mati cuma gara-gara api." Hana mencoba bangun, tapi tubuhnya gemetar. Api di bekas menara tangki air mulai meredah, menyisakan asap hitam pekat. Namun di tengah asap itu, sesuatu bergerak. Samar, tapi nyata. Gerakan di asap. Siluet itu tinggi, tapi kurus, seolah terbentuk dari uap dan bayangan. Tidak ada wajah, hanya rongga gelap. Tubuhnya tampak memanjang, seperti kabut yang mencoba memegang bentuk manusia. "Arif, kamu lihat itu?" "Iya." Arif menelan ludah. "Dan aku rasa itu marah." Makhluk kabut itu melayang perlahan ke arah mereka. Setiap gerakannya seperti melawan gravitasi, dan semakin dekat, udara menjadi dingin menusuk tulang.
turun ke jalanan. Mereka memutuskan turun dari atap. Tangga darurat di sisi bangunan berderit saat diinjak, tapi mereka tidak punya pilihan. Di bawah, jalanan pelabuhan sepi. Kontainer-kontainer besar berjajar, menciptakan lorong-lorong gelap. Hana menarik napas dalam-dalam. Kalau itu datang dari tangki, berarti tempat ini sumbernya. Kalau kita keluar area pelabuhan, mungkin kita aman. Arif mengangguk, tapi matanya terus melihat ke belakang. Bayangan kabut itu kini berada di atap, menatap mereka dari ketinggian. Diam, tapi penuh ancaman. Lorong kontainer. Mereka berlari di antara kontainer. Suara langkah kaki mereka memantul. Tapi sesekali, ada langkah lain yang terdengar di sisi berlawanan. Padahal, lorong itu kosong. Hana berhenti sejenak, menempelkan telinganya ke dinding kontainer. Dari dalamnya terdengar suara tetesan air dan sesuatu yang menyeret rantai. Arif, jangan berhenti. Ayo pergi. Begitu mereka bergerak lagi, salah satu pintu kontainer tiba-tiba terbuka sedikit. Dan dari celahnya keluar tangan pucat penuh lendir mencoba meraih kaki Hana. Ia menjerit dan menendang, lalu berlari lebih cepat. Gerbang yang terkunci. Akhirnya mereka sampai di gerbang pelabuhan. Namun, rantai besar mengikat pintu besi. Gemboknya berkarat tapi tebal. Arif memukul gembok dengan linggis, tapi setiap pukulan membuat suara keras bergema ke seluruh area. Suara itu seperti menjadi panggilan. Makhluk kabut di ratap kini bergerak cepat, meluncur turun dari ketinggian. Hana, pegang ini. Arif menyerahkan linggis, lalu menarik senapan darurat yang ia bawa sejak awal. Ia menembak gembok sekali. Peluru memantul, tapi besinya retak. Hana memukul dengan linggis sekali lagi, dan gembok pun patah. Bagian 13, pulang dengan bayangan. Kembali ke kehidupan biasa. Seminggu sudah berlalu sejak kejadian di pelabuhan. Arif dan Hana kembali ke rutinitas masing-masing. Hana mulai bekerja lagi di kantor desainnya. Sementara Arif tetap dengan pekerjaannya di bengkel kapal kecil milik pamannya. Keduanya sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi kepada orang lain. Siapa yang akan percaya bahwa di dalam tangki air tua ada sesuatu yang bisa bergerak dan memburu manusia? Namun, meskipun secara fisik mereka aman, keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Mimpi yang sama. Suatu malam, Hana terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Ia baru saja bermimpi berada di dalam air yang pekat, gelap, dan dingin. Di kejauhan, terlihat siluet tangki air menjulang dan di bawah permukaan ada wajah pucat yang menatap dari bawahnya. Keesokan paginya, ia menelepon Arif. Arif, kamu mimpi apa semalam? Tanyanya. Suaranya bergetar. Arif terdiam sebentar. Kenapa tanya begitu? Jawab aja. Aku mimpi di dalam air. Ada sesuatu di bawahku. Tangki air itu masih di sana. Utuh. Dan ada yang manggil namaku dari dalam. Keduanya terdiam lama. Mereka tidak saling memberitahu detailnya, tapi mereka tahu mimpi mereka identik. Pertanda di bengkel. Beberapa hari kemudian, Arif sedang memperbaiki mesin kapal saat ia mendengar suara tetesan air yang tidak wajar. Ia menoleh melihat sebuah ember di sudut ruangan yang penuh air. Tidak aneh, kecuali fakta bahwa bengkel itu benar-benar tertutup rapat dan tidak ada sumber bocoran. Ia berjalan mendekat. Air di ember itu bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Saat ia mencoba menyentuhnya, air itu tiba-tiba menjadi dingin menusuk dan membentuk riak melingkar. Lalu muncul suara bisikan. Kamu gak pernah benar-benar keluar. Arif tersentak
Ember itu jatuh, air tumpah, tapi lantai tetap kering, seolah air itu menghilang sebelum menyentuh tanah. Tanda di rumah Hana. Di apartemen Hana, kejadian aneh juga mulai muncul. Kamar mandi yang sudah ia bersihkan sore harinya tiba-tiba berbau apek seperti lumut basah. Saat ia membuka pintu kamar mandi, cermin dipenuhi uap meski ia tidak menyalakan air panas. Di atas uap itu ada tulisan jari, "Kembali." Hana berteriak dan berlari keluar, lalu menelpon Arif. "Ini nggak belahi, Rif. Itu ikut kita pulang." Keputusan. Mereka bertemu lagi di sebuah warung kopi, membicarakan apa yang harus dilakukan. "Kalau ini nggak berhenti, kita nggak akan bisa tidur tenang lagi," kata Hana. "Aku setuju, tapi kalau mau nyelesainnya, berarti kita harus balik ke sana," jawab Arif. Mereka sama-sama tahu itu ide gila, tapi mereka juga tahu satu-satunya cara mengakhiri ini mungkin adalah menghadapi sumbernya sekali lagi. Bagian 14. Kembali ke dalam. Malam tanpa bulan. Langit malam itu sepenuhnya gelap. Awan tebal menutupi bulan dan udara terasa lebih lembab daripada biasanya. Arif dan Hana tiba di pelabuhan tua dengan satu tujuan, mengakhiri semua ini. Mereka membawa peralatan sederhana, senter, tali, dan sebuah jerigen kecil berisi bahan bakar. Rencananya sederhana, masuk ke dalam tangki, hadapi apapun yang ada di dalamnya, lalu hancurkan tempat itu. Suara dari dalam. Saat mereka mendekati tangki air tua itu, suara gemericik mulai terdengar. Padahal tangki itu sudah seharusnya kosong. Hana berbisik, "Dengar itu, airnya bergerak." Arif menyalakan senternya dan mengarahkan cahaya ke lubang sempit di sisi tangki. Air hitam pekat terlihat berputar pelan, seperti sedang mengaduk dirinya sendiri. Dan di tengah pusarai itu, sesuatu seperti tangan pucat muncul, lalu menghilang lagi. Masuk ke kegelapan. Dengan hati berdebar, Arif mengikatkan tali ke pinggangnya dan mulai memanjat. Hana memegang ujung tali dari luar. Saat Arif masuk, bau anyir langsung memenuhi hidungnya. Suhu di dalam tangki turun drastis. "Kalau aku kasih 3 tarikan tali, tarik aku keluar," katanya sebelum seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam air dingin itu. Pertemuan. Di bawah permukaan, pandangan Arif buram. Tapi ia melihat sesuatu bergerak cepat di sisinya. Seperti rambut panjang terurai yang melayang di dalam air. Lalu muncul wajah pucat, matanya kosong, kulitnya membengkak oleh air. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang langsung memenuhi kepala Arif. "Kamu kembali. Sekarang kamu milikku selamanya." Makhluk itu meraih lengannya dengan kekuatan dingin yang membuat sendi-sendi Arif nyaris beku. Hana turun. Melihat tali tidak bergerak, Hana tahu ada masalah. Tanpa pikir panjang, ia mengikat tali cadangan di pinggangnya dan masuk ke dalam tangki. Air langsung menelan tubuhnya, dan dalam kegelapan, ia melihat Arif ditarik semakin dalam. "Hentikan!" teriak Hana, meski suaranya tenggelam di air. Ia berenang dan memegang tangan Arif, menariknya dengan sekuat tenaga. Makhluk itu menatap Hana, lalu tersenyum lebar. Senyum yang terlalu besar untuk wajah manusia. Penghancuran. Hana merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan korek api tahan air yang ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia melemparnya ke permukaan bahan bakar yang sudah mereka tuang sebelumnya dari atas tangki. Begitu korek menyentuh permukaan, cahaya oranye menyala cepat, menjalar ke seluruh air hitam itu. Makhluk itu menjerit tanpa suara, tubuhnya bergetar, lalu larut seperti kabut di bawah panas yang tiba-tiba. "Akhirnya bebas."
Arif dan Hana berhasil keluar dari tangki. Batuk-batuk, tubuh basah kuyup dan lemas. Api membakar bagian atas tangki dan suara mendesis terdengar saat air mendidih di dalamnya. Mereka berlari menjauh, menyaksikan tangki itu runtuh perlahan. Hana menatap Arif. Udah selesai kan? Arif terdiam lalu tersenyum tipis. Kalau nggak selesai, kita siap hadapin lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mereka tidur tanpa mimpi buruk. Tamat.